Racikan Berita 送上我们的节日祝福，看看我们的成品吧。我们在印度尼西亚雅加达给大家拜年了，祝大家新春快乐，阖家幸福。Speaker 的观众朋友，大家好！不知不觉，距离年底只剩下3个月了。你们知道这一位置是什么吗？iklan penjualan rumah, yang baik itu berbahasa Cina maupun dalam berbahasa Indonesia. Yang itu dalam bahasa Indonesia perempuannya menyatakan bahwa ini aman, ada semua aparat keamanan, ada 3 dari angkatan dan polisi kan. Nah itu video itu ditampilkan sama video yang berbahasa Cina. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni. Itu ya. Nah, kemudian swasta karena mendapatkan perlindungan, bukan sebetulnya karena sudah membeli. Bahasanya itu harus digunakan. Sudah membeli perlindungan dari negara, aparatus negara sudah dibeli semua. Aparatus negara inilah kemudian yang bekerja. Jadi kenapa kerusakan proyek ini? Swasta dia bersembunyi di balik aparatus pemerintah, aparatus negara. Aparatus negara inilah kemudian yang menteror, mengkriminalisasi dan mengintimidasi rakyat untuk supaya melepaskan haknya. Karena POSN ini kan membutuhkan lahan. Nah, kalau dalam soal misalnya itu termasuk proyek tol segala macam sebetulnya. Semua. Jadi bukan cuma problem kita ini bukan cuma di PIK 2 sama di di Rempang, tapi semua proyek yang disebut PSN itu mengandung masalah. Karena apa? Pembiayaan dan pelaksanaannya semua swasta. Masalahnya itu satu. Nah, dari segi kekacauan hukum sudah, kekacauan konsep ekonomi sudah, kekacauan konsep pembangunan sudah, ya. Yang kita lihat itu ternyata kemudian di lapangan terjadi penipuan dan manipulasi pada level lapangan kita cerita nih. Di level lapangan, ketika proyek ini dilaksanakan bersentuhan dengan rakyat, maka rakyat itu ditakut-takuti seolah-olah proyek ini mutlak milik pemerintah, milik negara, sehingga rakyat nggak boleh melawan. Itu problemnya. Nah, ketika rakyat tidak boleh melawan, itu kan intimidasi. Artinya ada pemaksaan, ada intimidasi, ada mekanisme yang dilarang baik secara agama maupun secara hukum perdata. Itu dalam proses transaksi pelepasan hak itu ada pelanggaran hukum, baik secara syariat maupun secara hukum negara. Perdata negara ya. Nah, jadi dua-dua itu mengandung apa pelanggarannya itu? Tadi itu satu misalnya contohnya di PIK, kita bisa masuk ke kasus sekarang ya. Tadi kerangka sudah kan, sekarang bisa kita masuk ke PIK. Di PIK itu misalnya, ternyata setelah diungkap oleh Pak Said Didu, kita sebut saja begitu ya, data-datanya, yang PIK itu dari mulai Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang, ternyata kemudian dibantah oleh pemerintah. Ternyata PIK itu hanya 1.700 hektar. Yang itu adalah pengelolaan kawasan hutan lindung untuk dijadikan wisata hutan lindung, hutan mangrove ya. Kemudian karena dia mengelola kawasan hutan mangrove, swasta ini diberikan hak itu. Kemudian di situ disediakan sarana untuk hiburan. Kemudian dibuat lagi semacam lapangan golf dan tempat balap mobil sirkuit. Rencananya begitu. Nah, maka itu nama proyek PSN di PIK 2 itu namanya ekotourism. Proyek itu ekotourism di dalam peraturan Menteri Perekonomian ya, Menko Perekonomian, peraturan Permenko ya, peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Itu PIK 2 itu masuk kategori klaster ekotourism, pariwisata. Tapi kemudian prakteknya swasta ini menjual proyek PIK 2 ini adalah pemukiman. Kita bisa sudah saksikan ada berbagai macam iklan di video. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke
Pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Iya. Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni, dibuatkan pemukiman. Pemukiman itu namanya koloni kalau dalam bahasa asingnya itu koloni pemukiman. Dibikinkan koloni sekian ratus hektar, ya, sekian ribu hektar. Kemudian mereka dipersilakan untuk bermukim di situ. Nah, ini problem berikutnya dari segi hukum sudah, politik sudah, ekonomi sudah. Ini problem kedaulatan negara, bos. Betul. Ya. Karena ketika ada orang-orang asing dari Republik Rakyat Cina yang kita tahu dia membawa ideologi komunisme, ya tak? Dan dia membawa budaya sendiri. Dibikin pemukiman, dibikin koloni tersendiri, terpisah dari rakyat, dipagari dengan benteng. Benteng itu kan ada semua tuh. Benteng seperti benteng pemukiman gitu kan, kawasan perumahan itu kayak kalau di Yahudi dulu dia bikin apa namanya itu pemukiman Yahudi, ghetto kalau dulu. Kalau di Eropa tuh Yahudi itu bikin ghetto namanya, disebut ghetto. Kalau ini bikin pemukiman, koloni Cina, koloni dari orang-orang Republik Rakyat Cina masuk ke sini dibentengi karena kan rakyat tidak bisa mengakses. Kita lihat di dalam video-video yang sudah dilansir oleh Pak Said Didu, itu pagar-pagar tinggi semua. Nah, artinya ini terpisah antara rakyat Indonesia dengan penduduk koloni ini yang berasal dari Republik Rakyat Cina yang membawa ideologi komunisnya. Nah, dia masalah dari segi kedaulatan dan keamanan negara, ya, ini langsung di bibir pantai, bos. Siapa yang bisa menjamin kalau dia ketika dia bermukim di situ dengan akses langsung ke pantai tidak. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka ini bukan bagian dari pasukan infiltrasi negara asing yang kemudian mereka karena ada pangkalan Republik Rakyat Cina, pangkalan militer Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan atau di Natuna Utara itu, siapa yang bisa menjamin bahwa ini tidak menyuplai senjata di sini? Ini problem, ini tidak dipikirkan oleh penguasa-penguasa Republik ini. Ya, belum lagi kong kali kong secara hukum tadi itu, misalnya Permenko, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian itu yang khusus untuk PIK 2 dan BSD ya, itu baru termasuk Rempang juga, itu baru terbit setelah proses pemenangan pemilu terjadi di MK umumnya itu. Jadi itu baru terjadi sekitar bulan Mei. Setelah MK memastikan menang, ya kan? 15 hari setelah itu keluarlah Permenko itu yang tahun 2024 itu. Jadi nampak sekali bahwa proyek ini adalah barter dan itu sudah keluar di wawancara aguan di Tempo bahwa dia banyak membantu menyelamatkan muka Jokowi dalam kasus IKN. Barternya Jokowi memberi ini, memberi proyek PIK 2. Nah, begitu juga Rempang. Rempang ini juga proses ininya, proses Rempang ini sangat luar biasa. Hanya dalam waktu hitungan minggu semua perizinan itu diberikan. Semua. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, kita ini masalahnya, Pak Ismet, sebagai moderator, kita harus cerdaskan, kita harus umumkan ke publik ini, bahwa persoalan di PIK di Rempang itu bukan semata-mata itu sudah pasti prosesnya ada intimidasi oleh penguasa, baik melalui aparatur negaranya maupun oleh preman disewa oleh mereka, ya, terhadap rakyat, mengintimidasi, ya, premanisme, aksi premanisme itu sering terjadi itu. Kemudian ada proses kriminalisasi, di Rempang sudah banyak masuk penjara, ditakut-takuti penduduknya untuk melepaskan tanah, ya. Kemudian juga bukan sekedar soal penindasan terhadap rakyat kita, saudara-saudara kita, karena ini semua Muslim. Tapi adalah ini masalah kedaulatan negara. Jadi bukan persoalan ganti rugi ya? Bukan persoalan ganti rugi. Itu yang harus diluruskan semua masyarakat. Ini harus diluruskan. Masyarakat ini jangan terbawa itu soal harga. Bapak-bapak, penduduk, rakyat kita semua. Kalau Rempang dia paham. Dia mempertahankan tanahnya. Apalagi Rempang itu berhadapan dengan Singapura. Dan itu jalurnya jalur Selat Sunda, Selat Malaka. Ya kan, jalur perdagangan. Dan itu lebih dekat ke Natuna, ke pangkalan militer Cina. Jadi mereka punya kesadaran itu. Nah, persoalan yang dibikin-bikin bahwa mereka tidak punya surat tanah, lebih dulu mereka tinggal di situ, Pak, daripada ada berdirinya negara Republik Indonesia ini. Itu nggak bisa menyatakan mereka tidak punya surat. Lagi. Karena kalau sama-sama tidak punya surat, itu pengusaha-pengusaha tidak punya surat. Kenapa diberikan ke pengusaha? Kenapa nggak ke rakyat? Iya, betul. Masalahnya kan begitu. Jadi negara ini pengelolanya, ya,
pengelola negara rezimnya ini, Erlangga Hartarto dan konco-konco Jokowi, ini pengkhianat masuk kategorinya. Ini dalam konteks kedaulatan. Benar. Nah itu persoalan. Jadi bahaya tuh karena ini seperti bentuk negara dalam negara itu ya. Ya sebetulnya bukan negara dalam negara lagi, ini negara menindas negara sudah sebetulnya. Jadi kita itu hanya dijadikan lahan bancakan, hanya diperalat jadi negara boneka. Sebetulnya kalau negara dalam negara dia enak, ada negara di dalamnya negara dia beroperasi. Ini enggak. Negara swasta ini menguasai negara aslinya, itu persoalannya. Itu lebih jadi ini lagi sebetulnya bukan negara dalam negara, tapi yang diistilahkan oleh senior kita itu adalah state corporate crime. Jadi negara korporasi yang jahat ini. Jadi karena mereka mengendalikan negara aslinya. Benar. Nah, negara asli ini yang berhubungan dengan kita sebagai rakyat, tetapi state corporate crime ini yang berlindung di balik itu, tidak tersentuh. Sehingga kita ini selalu diadu domba antara rakyat dengan aparatus negara. Nah, ini yang mesti kita kasih tahu ke rakyat ini bahwa ini bukan persoalan semata-mata ganti rugi yang rendah. Bukan. Ini persoalan kedaulatan negara. Ini persoalan keamanan negara, ini soal kesalahan konsep pembangunan, di situ ada kekacauan hukum. Nah, itu saya kira. Racikan Berita